pagi, selamat datang kembali di materi kita di teknik pengolahan video. Nah, di sini nanti materi yang kita bahas bagaimana tata cahaya gambar bergerak gitu ya. Jadi pada saat kita mengambilan video, bagaimana kita menata sebuah pencahayaan sehingga nantinya gambar yang kita hasilkan itu atau video yang kita hasilkan itu dapat lebih baik lagi gitu ya. Nah, sebelum itu saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat walaupun kita tetap belajar dari rumah ya. Nah, apa sebenarnya tata cahaya itu gitu ya? Apa sebenarnya tata cahaya itu? Nah, tata cahaya merupakan seni ya, merupakan sebuah seni untuk mengatur atau pengaturan cahaya. Dengan mempergunakan peralatan ya pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton nantinya dapat kesan adanya jarak, ruang, waktu dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan atau dalam suatu film kita sebut. Nah, dalam pencahayaan ini atau tata cahaya ini kita harus tahu atau kita harus mengenal arah cahaya itu datangnya dari mana gitu, sehingga kita bisa memanipulasi cahaya tersebut. Misalnya datang dari depan, bagaimana misalnya sinar matahari itu pada saat kita mengambil sebuah objek, cahayanya terlalu terang misalnya atau terlalu tinggi misalnya dari depan, bagaimana untuk mengatasinya gitu ya. Jadi di sini kita akan mengenal bagaimana arah dari sebuah cahaya. Nah, dalam fotografi atau videografi ya, dari mana arah cahaya jatuh ke sebuah objek akan sangat mempengaruhi bagaimana foto atau video terlihat gitu ya. Jadi arah cahaya itu nantinya akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana hasil dari video yang kita liput gitu. Nah, karena arah cahaya menentukan karakter ya, cahaya itu sendiri sekaligus menentukan kesan dan dimensi yang ingin timbul pada subjek, sehingga secara keseluruhan nantinya membentuk video atau foto ya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, di sini ada 4 bagian ya, 4 bagian sumber utama dari cahaya ya, dari arah cahaya. Yang pertama itu ada front light. Nah, front light artinya sumber cahaya ada di depan subjek yang ingin kita ambil gambar atau videonya, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Jadi di belakang kamera kita nih biasa ada kamera, ini kita kamera di depan, kemudian ada cahaya atau di atas dari kamera kita sendiri gitu ya. Nah, cahaya depan biasanya datang lurus terhadap objek atau subjek yang ingin kita ambil, seperti kalau misalnya kita menghadap ke matahari saat sunrise di pantai. Jadi ini kita bisa melihat bahwa ada sunrise, kita lihat menghadap ke matahari, bahwa di depan kita itu ada cahaya gitu. Nah, cahaya depan juga bisa membentuk sudut seperti saat kita menghadap matahari jam 10 siang. Jadi pada saat jam 10 siang kita bisa melihat posisi cahaya matahari pas di hadapan kita. Nah, dengan flash kita bisa membuat front light tepat di depan wajah atau membentuk sudut terhadap wajah, sehingga mayoritas video atau foto yang dihasilkan dengan sumber cahaya yang ada di depan subjek. Jadi dengan kita membuat pencahayaan di depan dari subjek kita atau objek yang ingin kita ambil, maka mayoritas foto atau video tersebut ya, foto yang atau video tersebut akan menghasilkan pencahayaan yang maksimal gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan backlight. Backlight ini kebalikan dari front ya. Ini kebalikan dari front tadi gitu. Nah, kalau tadi di front ya, kalau tadi di front ini tadi dari depan
Nah, bisa kita bayangkan bahwa backlight itu dari belakang gitu ya. Nah, ini biasanya backlight ini terjadi saat kita melakukan pengambilan atau pemotretan gambar, pengambilan video atau pemotretan objek misalnya, atau pengambilan objek misalnya, dengan sumber cahayanya berasal dari belakang objek tersebut gitu. Nah, dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera kita. Jadi, ini kamera kita di sini, berarti cahaya kita datangnya dari depan sana gitu ya, dari depan kita gitu, atau dari belakang objek kita gitu. Nah, saat kita melakukan pengambilan gambar atau pemotretan sebuah objek yang membelakangi matahari, nah itu contohnya. Jadi objek kita itu membelakangi matahari. Jadi kamera kita di depan objek kita, sedangkan objek kita membelakangi matahari. Jadi cahaya itu datangnya dari belakang. Kalau front tadi, seperti misalnya kita menghadap ke sunrise, jadi kita melihat matahari gitu ya. Sedangkan backlight ini kita membelakangi mataharinya gitu. Nah, kemudian misalnya kita mengambil gambar atau mengambil video teman yang menghadap ke timur pada jam 4 sore. Jadi kalau kita ada teman kita menghadap ke timur pada saat jam 4 sore, maka cahayanya datang dari belakang atau terjadi backlight gitu. Nah, nanti di kamera itu sebenarnya ada pengaturan bagaimana backlight itu bisa dimanipulasi. Nah, dengan membelakangi sumber cahaya ini seringkali kita menghasilkan siluet. Apa itu siluet? Gitu ya. Apa itu siluet? Siluet adalah video atau foto dengan objek utama gelap gitu ya, gelap gitu. Sehingga background yang terang ya, background yang terang membuat objek tersebut terlihat, sehingga objek yang kita ambil itu tadi ya, karena backgroundnya terang gitu ya, terang, sehingga objek yang terlihat adalah bentuk dari objek utama tadi. Misalnya hanya seperti bayangan saja gitu, jadi bentuknya saja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada top light. Tadi ada front, back, top gitu ya. Top itu berarti dari atas gitu ya, atau dari atas objek kita gitu. Nah, apa itu top light? Arah top light, arah cahaya dari top light ya, atau kita sebut cahaya atas gitu. Sebenarnya top light ini bisa berbarengan dengan cahaya bawah atau downlight ya. Nah, cahaya atas atau bawah jarang kita pakai ya, jarang kita gunakan karena menghasilkan foto yang kurang bagus. Contoh misalnya, bukan hanya foto ya, video juga kurang bagus. Nah, contoh misalnya foto atau pengambilan objek top light adalah saat kita memotret saat jam 12 siang. Foto wajah yang dibuat atau diambil atau video yang kita ambil pada jam 12 siang akan menghasilkan bayangan kantong mata. Jadi agak terlihat seperti gelap dia di sini ya, ada kantong matanya. Nah, itu membuat tampang dari objek atau muka dari objek kita itu terlihat jelek gitu. Jadi ada juga kalanya nantinya kita menggunakan top light, tapi ini sangat jarang sekali kita gunakan, apalagi pada saat pengambilan gambar saja, bukan video. Tapi kalau video nantinya mungkin akan kita barengi dengan perangkat yang lain. Nah, setelah materi ini nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas perangkat apa saja yang kita gunakan dalam melakukan pencahayaan. Nah, satu lagi arah cahaya adalah side light. Nah, tadi top light atau down light ini, top light ini ada barengan, kita slash sebenarnya dengan down, jadi sama saja dari bawah dan dari atas gitu ya. Nah, tapi yang sering itu dari bawah jarang sekali digunakan gitu. Sedangkan side light ini berasal dari samping, baik dari samping kiri, kanan ya. Jadi side light ini merupakan cahaya yang mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Nah, cahaya samping nantinya akan memberi kesan dimensional yang kuat sehingga banyak dipakai pada video arsitektur atau landscape ya. Jadi ada arsitek, kita ambil gambarnya
pencahayaannya dari samping, maka akan terlihat secara dimensi, ya, bagaimana kondisi dari bangunan tersebut misalnya, atau landscape, ya. Landscape itu ada tempat-tempat yang atau objek yang dapat memberikan kesan tertentu pada si penglihatnya atau si penikmat landscape itu sendiri. Nah, kemudian pencahayaan dari samping juga akan menguatkan tekstur sebuah subjek seperti biasa yang kita lihat, ya, pada permukaan gurun, ya, di atas. Kemudian juga kalau memotret wajah atau mengambil wajah, jerawat akan makin diperkuat kalau kita menggunakan slide light. Jadi kalau misalnya kita ada nih objek kita atau video orang, kelihatan nih jerawatnya, kalau kita ambil dari depan mungkin karena nimbulnya ke depan seperti hidung kita ini kan, kalau dari depan kan nggak kelihatan mancung atau pesek gitu ya. Tapi kalau misalnya dari samping, cahayanya backlight, ya, dari samping, ya, lightnya dari samping atau side lightnya, maka akan kelihatan jerawatnya bisa lebih kelihatan jelas atau hidungnya bisa kelihatan jelas. Nah, bukan masalah jerawat yang mau kita bahas di sini, tapi bagaimana membuat ketajaman sebuah karakter dengan lighting dari samping tadi itu. Nah, selain dari arah cahaya ini sebenarnya ada beberapa prinsip, ya, prinsip dasar untuk menata sebuah cahaya. Jadi prinsip dasar atau rumusan, ya, atau formula dasar sebuah pencahayaan dalam produksi video, film, dan foto. Nah, di sini kita akan memiliki 3 poin penting, ya, dasar dalam pencahayaan, yaitu ada key light. Gitu. Apa itu key light? Gitu ya. Nah, key light ini pencahayaan utama yang diarahkan pada objek, ya, di mana key light ini bersumber pada pencahayaan paling dominan. Jadi ada namanya juga key-nya, ya. Kunci dari pencahayaan itu adalah cahaya yang paling dominan. Nah, biasanya key light ini lebih terang dibanding dengan fill light. Dalam desain, 3 poin pencahayaan key light ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Nah, sebenarnya ini enaknya memang praktek, ya. Dimana saya mau menunjukkan 45 derajat, ya, 45 derajat video atau lighting, ya, yang nantinya bisa proyeksikan secara umum, ya, pencahayaan itu gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan fill light. Apa itu fill light? Ya, fill light adalah pencahayaan pengisi, biasanya digunakan untuk menghilangkan banyaknya bayangan objek. Jadi misalnya ada tadi pencahayaan utama atau key light-nya, kemudian ada bayangan yang tidak diinginkan gitu misalnya. Jadi kita gunakan fill light, ya. Tapi ini biasanya di fotografi dan videografi ada juga digunakan gitu. Nah, fill light ini ditempatkan berseberangan dengan subjek yang nantinya mempunyai jarak yang sama dengan key light. Intensitas pencahayaan fill light biasanya setengah dari key light. Nah, tadi mayoritas kan key light-nya, kemudian fill light-nya ini setengah dari fill light-nya, key light-nya gitu. Nah, kemudian berikutnya ada lagi yang kita sebut dengan backlight. Nah, pencahayaan dari arah belakang, ya, pencahayaan dari arah belakang ini tadi prinsipnya, ya, prinsipnya beda dengan tadi arah cahayanya gitu. Nah, pencahayaan dari belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar objek tidak menyatu dengan latar belakang. Jadi ada pencahayaan dari belakang sehingga seolah-olah atau menunjukkan bahwa objek yang kita ambil, video maupun gambarnya itu seolah-olah tidak menyatu dengan latar belakang. Nah, ini juga pencahayaannya diletakkan 45 derajat di belakang subjek kita atau objek kita. Nah, intensitas pencahayaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan key light-nya dan fill light-nya. Dan tentu saja tergantung pada subjeknya. Misalnya backlight untuk orang berambut pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk orang yang berambut hitam gitu. Nah,
Sebenarnya apa ini fungsi dari pencahayaan gitu ya? Fungsi dari tata cahaya itu. Nah, secara umum ada 4 fungsi utama dalam pencahayaan ya, dalam pembuatan video atau pengambilan gambar. Yang pertama itu untuk penerangan, jelas ya, sebagai penerangan. Jadi kalau misalnya ada objek kita ya, kelihatan gelap, maka kita akan menggunakan penerangan. Nah, selanjutnya ya, penerangan ini fungsi mendasar dari tata cahaya. Lampu memberi penerangan pada pemain atau aktor-aktor atau objek yang akan kita ambil gambarnya. Nah, kemudian selain itu semua objek yang kita ambil kita membutuhkan cahaya gitu. Kecuali ada momen-momen tertentu yang mau kita buat efek ya, itu bisa dilakukan sebenarnya di dalam editing videonya. Misalnya cahayanya terang tapi kita mau membuat efek seperti malam hari, kita boleh dilakukan di editing videonya. Kemudian ada pencahayaan fungsinya untuk dimensi. Nah, seperti tadi misalnya ya, ini ya dimensi. Seperti tadi misalnya dengan tata cahaya kedalaman sebuah objek dapat diceritakan. Contohnya misalnya tadi ada ruangan nih, ruangan dengan cahaya kita bisa menceritakan bahwa ruangan ini terlihat luas gitu misalnya, atau terlihat sempit misalnya, seperti itu. Nah, dimensi dapat diciptakan dengan mengisi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari. Jadi dimensi ini bisa kita buat atau kita ciptakan dengan membagi sisi gelapnya sebelah berapa persen, kemudian sisi terangnya berapa persen dari objek yang kita ambil, sehingga kita bisa menciptakan dimensi tertentu pada penonton atau yang melihat dari gambar atau video yang kita ambil. Nah, kemudian ada pemilihan. Nah, apa pula itu pemilihan gitu ya. Nah, tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Nah, jadi ya dengan tata cahaya ini ada fungsi tertentu di bagian mana yang mau kita sinari gitu ya. Seperti tadi kan ada seperti backlight. Jadi seolah-olah objek yang mau kita ambil itu misalnya ada aktor nih, ada di belakangnya sangat terang sekali, maka backgroundnya akan kelihatan terang, bahkan aktornya akan kelihatan gelap gitu ya, sehingga hanya membentuk saja bentuk manusia saja misalnya kelihatan seperti itu. Jadi ada fungsi atau kita melakukan pemilihan tertentu untuk menggunakan pencahayaan itu dari sudut mana saja gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya fungsi tata cahaya untuk atmosfer. Yang paling menarik ya dari fungsi tata cahaya ini, ya ini atmosfer ini, di mana tata cahaya memiliki kemampuan untuk menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Nah, jadi kata atmosfer digunakan untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa lakon. Misalnya tata cahaya yang tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang dan muncul sesuatu yang menyeramkan, misalnya seperti itu, ya kan? Jadi kadang-kadang ada muncul emosi, wow, terkejut seperti itu, gitu. Nah, jadi ada beberapa demikian ya materi kita. Jadi sebelum mengakhiri materi ini, ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas peralatan untuk tata cahaya ini sendiri, gitu ya. Jadi ada nanti apa itu peralatan-peralatan yang digunakan pada saat melakukan tata cahaya, kemudian ada juga nanti karakter dari pencahayaan. Nah, kemudian ada metode teknis dari pencahayaan itu sendiri. Nah, ya itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi di sini adik-adik boleh jawab pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud dengan siluet. Itu yang pertama, itu ya, apa yang dimaksud dengan siluet ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya, coba adik-adik jelaskan ya prinsip dasar tata cahaya
ya, prinsip dasar tata cahaya bagian fill light. Oke, pertanyaan ketiga, coba Anda deskripsikan bagaimana penggunaan atmosfer, ya, atmosfer dalam fungsi tata cahaya. Jadi atmosfer itu sebenarnya seperti apa? Anda deskripsikan dengan bahasa Anda sendiri. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Jadi kita cukup 4 soal saja, ya. Apa itu beda antara front light dengan side light di dalam arah cahaya? Oke, silahkan dijawab. Nanti di media classroom-nya akan dibuat, ya, lokasi untuk pengalutan jawaban. Ya, demikian adik-adik, semoga adik-adik dapat mengerti dan memahami materi ini, dan saya harap adik-adik tetap sehat, ya, dan tetap semangat belajarnya. Ya, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung melalui forum classroom. Terima kasih adik-adik.